Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Masito. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 7A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Rendra, yaitu mempresentasikan 14 bab. Bab pertama, pengantar dan ruang lingkup pengelolaan keuangan syariah. Pengertian prinsip adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Prinsip syariah dalam pembiayaan, larangan riba, larangan gerhan, larangan kegiatan haram. Konsep pengelolaan keuangan syariah adalah keadilan, transparansi, dan ketidakberpihakan. Bisnis dalam perspektif Islam bertujuan untuk mencapai hal utama, yaitu profit, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa panduan dalam berdagang: jujur, adil, menjual barang halal dan berkualitas, mengambil keuntungan sewajarnya. Bisnis syariah adalah kegiatan usaha yang berlandaskan pada syariah Islam. Kedua, pola muamalah dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan lembaga syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan. Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambah dengan melebihi jumlah nominal pinjaman. Prinsip ekonomi syariah, keadilan, persamaan halal dan haram. Akad kontrak lembaga keuangan syariah, prinsip bagi hasil, prinsip syarikah musyawarah, prinsip jual beli, prinsip al-waqi'ah, prinsip sewa. Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berkeadilan. Keadilan salah satunya prinsip utama dalam ekonomi Islam, menghaluskan segala distribusi sumber daya dan kekayaan yang merata. Bab yang ketiga, pengelolaan lembaga syariah. Sumber dana lembaga keuangan syariah berasal dana sendiri, dana pihak ketiga, dana pinjaman. Alokasi dana lembaga keuangan syariah adalah kegiatan mengalokasi dana di dalam dua bagian aset bank. Pendapatan lembaga keuangan syariah berasal dari hasil atau nisbah yang dipraktikkan antara bank dan nasabah. Lembaga keuangan syariah keuntungannya diantaranya bebas riba, transparan, adil. Resiko lembaga keuangan syariah: risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko modal, risiko operasional. Bab yang keempat, otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Tugas otoritas jasa keuangan: yang pertama, mengatur mengawasi kegiatan jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan jasa non-bank, melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen, meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Pelaku usaha jasa keuangan adalah lembaga jasa atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. Bab kelima, bank muamalat. Bank muamalat adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah memiliki beberapa kegiatan usaha: menghimpun dana, menyalurkan dana, jasa pelayanan. Kegiatan unit usaha meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau GIO dan tabungan, menyalurkan pembiayaan dalam bentuk jual beli, investasi, dan sewa. Beberapa larangan untuk bank muamalat: melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, akad dan sistem pengembangan produk bank syariah, prinsip bagi hasil, prinsip syarikah, prinsip jual beli. Bab ke-6, bank pembiayaan rakyat. Bank pembiayaan rakyat adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tujuan operasional BRP syariah: mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk muamalah secara islami. Strategi operasional: penetrasian pasar, pengembangan produk yang kreatif, peningkatan promosi. Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pelarangan untuk bank pembiayaan syariah: melakukan kegiatan usaha dan bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan penyertaan modal.
Produk BPR syariah adalah akad pemindahan hak tagihan piutang debitur kepada pihak ketiga. Akad waqiah murabahah, sistem pengembangan produk, konsep pemasaran produk, peluncuran produk. Bab ke-7, koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama anggotanya. Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggota orang dan badan hukum koperasi. Ekonomi rakyat adalah sistem perekonomian yang berlandasan pada kekeluargaan. Prinsip koperasi: keanggotaan bersifat sukarela, kemandirian, pendidikan, berkoperasi. Karakteristik koperasi bersifat non-kapitalis. Koperasi dilakukan dengan demokratif. Kerugian koperasi ditanggung bersama. Landasan koperasi: landasan struktural, landasan mental, landasan ideal, asas kekeluargaan dan gotong royong. Macam-macam koperasi: primer, sekunder, jasa, konsumsi, dan serba usaha. Fungsi dan tujuan koperasi: meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ketahanan ekonomi. Pembagian SHU dilakukan secara transparan sehingga anggota. Bab 8. Lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha. Kegiatan usahanya: pemberian pinjaman, pengelolaan simpanan, memberikan jasa konsultasi. Pengertian LKM Mikro BMT adalah lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah Islam. Prinsip dasarnya: memiliki hasil kerja terbaik, melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh kebaikan, memuaskan seluruh pihak. Bab 9. Laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pemakaian dan kebutuhan informasi adalah kesenjangan pengetahuan atau pemahaman yang ingin dipenuhi seorang atau fakta. Konsep akuntansi syariah, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pencatatan pengukuran berdasarkan ajaran Islam. Laporan keuangan koperasi syariah adalah dokumen resmi yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan koperasi. Contoh laporan keuangan bank syariah, laporan komitmen, laporan rasio keuangan, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas. Contoh laporan asuransi: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan ekuitas. Bab 10. Asuransi syariah. Dasar hukum asuransi syariah adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Akad pada asuransi syariah adalah kesepakatan sukarela antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang didasarkan pada kejujuran dan transportasi. Ciri asuransi syariah: dasar hukum Islam, terbebas dari riba, terbebas dari perjudian, dan transparan. Jenis asuransi syariah: jiwa syariah, kesehatan, berkelompok, haji dan umrah, investasi. Prinsip dasar syariah: akidah syariah, akhlak, laba rugi. Prosedur asuransi syariah: hubungi perusahaan asuransi, isi formulir, siapkan dokumen pendukung, tunggu proses evaluasi klaim. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional: asuransi syariah didasarkan di berbagai risiko, sedangkan asuransi konvensional berprinsip pada jual beli risiko. Bab 11. Pasar uang dan pasar modal syariah. Pasar uang syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instruktur pasar syariah. Akad pasar uang adalah mudharabah, musyarakah, ijrah. Tindakan dalam transaksi efek yang tidak sesuai adalah prinsip syariah: tadlil, takhir, najrin, iktikar. Pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang bertindak bertentangan dengan prinsip syariah. Sertifikasi investasi mudharabah adalah sertifikasi yang digunakan sebagai sarana untuk gang prinsip mudharabah mendapatkan dana. Pengenalan produk syariah ke pasar modal: saham syariah, obligasi syariah. Bab 12. Reksadana syariah. Mekanisme dana syariah adalah proses penggunaan dana dari masyarakat. Istilah reksadana: manajer investasi, bank kustodial, unit penyertaan. Manfaat berinvestasi pada reksadana: modal terjangkau, diversifikasi investasi, pengelolaan profesional. Metode penghitungan nilai pasar wajar: pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, pendekatan biaya.
prosedur pembeli unit penyertaan, membaca dan memahami isi, mengisi formulir dan menyampaikan. Faktor reksadana, kondisi pasar modal, tingkat suku bunga, performance sektor, tren, dan cash flow. Bab 13. Obligasi syariah. Pengertian obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan emitnya kepada investor. Landasan dasar obligasi syariah, keharaman bunga, pedoman pelaksanaan, investasi reksadana syariah, akad obligasi syariah, murabahah, mudharabah, musyawarah, istihah, salam, ijrah. Perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional. Obligasi syariah menentukan versi pembagian hasil keuntungan, sedangkan obligasi konvensional menentukan besarnya bunga. Bab 14. Penggadaian syariah. RAN adalah perjanjian antara pihak memberi pinjaman dalam pinjaman yang melibatkan harta benda sebagai jaminan. Dasar hukum gadai Al-Quran, hadis, ijrah, kitab fikih. Persamaan RAN dan gadai. Hak gadai berlaku pinjaman uang yang tidak boleh mengambil manfaat. Perbedaan RAN dan gadai. RAN dilakukan secara sukarela tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menarik keuntungan dengan cara menarik bunga. Akad RAN perjanjian gadai yang dilakukan berdasarkan hukum Islam syariah. Resiko RAN, nasabah tidak membayar utang yang ditahan mengalami penurunan. Mekanisme operasional RAN, nasabah menyerahkan barang bergerak kepada penggadaian. Implementasi dalam perbankan dapat diartikan sebagai penetapan prinsip perbankan dalam berbagai kegiatan operasional, bentuknya, rukun, jenis akad, mekanisme, dan ketentuan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.